Hai guys, kita jumpa lagi ya di Bang Jaka Channel ya. Kali ini guys sangat super menarik guys. Karena yang di sini guys, yang di ruangan ini guys rata-rata itu adalah pendukung Prabowo dan pendukung Ganjar guys. Jadi guys pendukung nomor 2 dan nomor 3 guys itu juga nggak mau ketinggalan untuk mencecar Anies dengan berbagai pertanyaan guys. Dan yang lebih gila lagi guys, ini pertanyaannya lebih tajam guys. Karena yang tanya juga bukan orang sembarang guys, orang-orang yang super pinter guys ya. Jangan lihat wajahnya guys. Kalau lihat wajahnya kamu bakal tertipu guys. Mereka ini adalah orang yang super cerdas guys ya. Walaupun cantik ya, tapi mereka tuh sangat cerdas banget guys. Sampai-sampai Anies guys berkali-kali saya lihat dia itu menarik napas panjang guys. Oke guys, nggak usah panjang lebar, langsung aja kita tonton bareng guys ya. Tadi kan kata Ari sama Budi kalau misalnya nonton gagasan dia ini konten kreator yang guys. Pak Anies sampaikan waktu debat kemarin itu bisa jadi kena. Aditya Utami, peneliti ekonomi lingkungan dan konten kreator guys. Gagasan aja, yeah. Tapi nggak tahu bisa deliver janji-janjinya atau enggak. Jangan cuma omong kita doang ngomongin gitu delivery, guys. Jangan pertanyaan saya itu. seputar deliverynya nih Pak. Kalau kita ngomongin implementasi kebijakan, yang namanya pemerintah itu kan kerja kelompok Pak, bukan kerja individu. Jadi kalau di bijak memilih, kami selalu dorong. Nah tunggu bentar guys, cewek ini guys adalah bukan pendukung Anies guys. Pagi-pagi dia nggak ketik Anies, tiap hari dia ini sakit guys. Jadi ini betul-betul bukan pendukung Anies guys. Inilah pendukung antara pendukung Prabowo atau pendukung Ganjar guys. Jadi guys dia ini pagi-pagi dia harus kritik Anies dulu guys. Kalau nggak hidup dia tuh terasa nggak lengkap. Atau bahkan dia bakal sakit badan guys. Oke kita lanjut guys. Bukan cuma harus cek track record individu kandidat presidennya, tapi siapa tim di belakangnya. Jadi apa yang dijanjikan harusnya konsisten dengan tim seperti apa yang ada di belakang Pak Anies. Dan biasanya ada dua kelompok yang agak khawatir nih Pak. Yang satu adalah asumsinya orang-orang di belakang Pak Anies adalah orang-orang populis right wing yang menggunakan politik identitas. Trauma dari Pilkada Jakarta masih ada. Dan bahkan kemarin juga ada beberapa yang merasa jadi nggak yakin lagi karena fakta integritas yang ditandatangani. Yang kedua adalah justru teman-teman saya di sektor lingkungan Pak. Pak Anies kan banyak bicara gagasan lingkungan. Tapi pada saat bersamaan Pak Anies tentu saja di belakangnya ada Pak Surya Paloh dari Nasdem, Pak Yusuf Kalla juga baru menyampaikan dukungan. Pak Surya Paloh dan Pak Yusuf Kalla dua-duanya punya perusahaan yang bergerak di bidang tambang dan berhubungan dengan eksploitasi sumber daya alam. Bahkan kalau mau diteruskan, Menteri KLHK kemarin yang adalah hasil penunjukan dari Nasdem, misalnya Bu Siti Nurbaya itu banyak yang mengkritik bahwa belum cukup progresif kebijakan iklimnya. Nah, jadi di satu sisi Pak Anies menyampaikan bahwa akan mau menyampaikan berbagai program-program kebijakan publik yang baik, lingkungan, toleransi apapun itu isunya gitu. Tapi gimana Pak Anies meyakinkan kita kalau komposisi tim di belakangnya Pak Anies juga beresiko punya kepentingan atau posisi yang berbeda dari yang Pak Anies ingin sampaikan. Weh, pas dong, luar biasa. Pas kali guys. Muji diri sendiri. Makasih, gila banget guys cewek ini guys. Pertanyaannya cerdas guys ya. Panjang guys. Jadi begini, kita bingung guys. Ada unsur pendukung di dalam proses pemilihan. Kemudian ada proses pemerintahan teknokrasi. Dan ketika proses pemerintahan teknokrasi maka ada dua unsur di situ. Satu adalah karir birokrat, dua adalah political appointee, orang-orang yang ditunjuk. Nah, delivery itu di sini. Dan ketika sampai kepada delivery, maka kebijakan yang disusun yang selalu saya pegang sama juga ketika di Jakarta. Satu adalah prinsip kesetaraan, dua prinsip public interest, tiga adalah data, informasi, objektivitas, yang keempat adalah aturan undang-undang. Itulah urutan pengambilan keputusannya. Lalu apa urutan mengambil keputusan Anies itu begitu ya? Bahwa keputusan yang kita buat itu keputusan yang memang eksekutif sampai ke bawah. Jadi bukan hanya gagasan. Jadi kalau bisa dilihat di Jakarta misalnya, kita bicara tentang transportasi. Maka saya bukan hanya bicara gagasan transportasi umum terintegrasi. Jadi itu terintegrasi di Jakarta, it's actually executed. Kedua, lingkungan hidup. Misalnya, ketika ada pelanggaran, maka kita lakukan tindakan. Seperti kasusnya di kawasan Berikat misalnya. Kita lakukan tindakan di situ. Jadi antara gagasan kemudian proses teknokrasi, kita itu susun tim yang benar sehingga itu bisa berjalan. Dan apa yang terjadi ketika gagasan yang dibawa itu berbeda dengan aspirasi pendukung. Gagasan beda dengan aspirasi pendukung, gimana tuh guys? Sampaikan argumennya, tidak harus di publik, tapi disampaikan. Nah, sekarang kita memasuki era baru
di mana soal lingkungan hidup misalnya, ya, itu benar. sudah tidak bisa lagi kita business as usual. Dan itu disampaikan, kalau tidak konsekuensinya untuk Indonesia itu akan besar. Dan itu yang dikerjakan, dan itu kalau dikerjakan dengan serius akan bisa terlaksana. Boleh. Ya, gimana panitia, masih ada waktu nggak? Gimana guys? Bagus nih, tanggung nih. Tanggung, ayo satu lagi sikat. Satu lagi. Sikat. Ya, satu lagi Belum lah. puas nih Pak. Ya, Belum Masih puas lah. Karena Masih tadi sebenarnya belum puas, spesifik guys. maksud pertanyaan saya adalah Dia siapa pengen kemudian jawaban orang-orang yang spesifik. Pak Anies taruh di posisi kementerian. Oh, gitu. Bagaimana akses decision making yang ordal itu kan biasanya artinya ketika kita didukung oleh sebuah kelompok atau partai pasti ada konsekuensi politik dari perbedaan-perbedaan. Gimana caranya orang-orang profesional bisa Pak Anies masukkan, karena beda dari TGOPP atau kepala dinas Pak. Kalau di Jakarta, oke, kepala dinas itu kan PNS, bukan political appointee, tidak ada trade off politik lah di dalam proses penunjukan. Sedangkan kalau kita ngomongin nasional, sudah pasti ada partai akan menaruh orang, belum tentu nggak profesional, tapi juga pasti mungkin ada kepentingan-kepentingan. Nah, gimana Pak Anies akan menyusun kabinet kalau misalnya menang yang benar-benar memang bisa teknokratis, profesional dan menyelesaikan masalah-masalah yang ingin dilakukan? Ini pertanyaannya beda ya dengan yang pertama tadi. Jadi pertanyaan tentang bagaimana menyusun kabinet. Kalau pertanyaan Anda yang pertama itu tentang apakah pendukung nanti akan menjadi faktor yang paling berpengaruh. Dan saya sudah jawab itu. Saya tidak kemudian berdasarkan fakta pendukung, dan saya buktinya apa? Bukan apa yang akan terjadi besok. Saya sudah buktikan apa yang terjadi di Jakarta kemarin. Oke, itu sebagai evidence. Nah, bagaimana menyusun kabinet? Kabinet ini adalah sebuah keputusan politik. Tentu ada faktor politik. Yang kedua, harus ada unsur Tingkat tinggi guys kompetensi. pertanyaannya guys. Mau tidak mau di situ. Kemudian yang ketiga, ada unsur relevansi. Kompeten tapi belum tentu relevan. Yang ketiga, di situ ada unsur ketidakbermasalahan. Oke, kalau mau menyebut integrity belum tentu orang sempurna, oke, tapi tidak bermasalah. Dan itu yang menjadi kriteria. Silahkan diusulkan. Lalu bagaimana dengan kebijakan? Pakai value. Kita apa? Ideologi yang dipegang. Pemimpin itu harus memiliki ideologi yang diikuti oleh semua. Dan itu yang kemudian diluruskan. Apa ideologi yang kami bawa? Ideologi tadi, kesetaraan, keadilan. Sehingga ketika mengambil keputusan harus jelas siapa dapat apa, bagaimana, berapa, di mana, oke? Dan itu kemudian dijaga keputusan itu. Dan bagaimana kita menjaga kepentingan publik tetap menjadi nomor satu, didisiplinkan bila ada pelanggaran. Gitu jawabnya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Afu. Tepuk tangan untuk Afu Tami. Udah. Thank you, Bu. Silakan, Bu. Kembali, Bu. Ya. Bu Utami silakan kembali. Oke, kita panggilkan. Ngeri guys ya pertanyaannya. Pengaruh, Bu. Sampai-sampai jawabannya tuh nggak sampai setelah dijawab guys. Saya tuh guys nggak menemukan inti jawabannya guys. Belum. Kami masih netral. Mungkin Yang kedua, nggak cukup Kita panggilkan waktu ya untuk menjelaskan itu. seorang guys. influencer dan konten kreator Indah Gunawan. Pertanyaan Silakan, luas ditanya harus dijawab dalam 2 menit ya. Nah, bisa jawabnya dalam takutnya Pak 2 Anies menit yang guys. Ya. terpengaruh. Wah, ini siapa lagi guys? Lebih cantik lagi guys ceweknya guys. Salam kenal Pak Anies. Salam kenal Salam Pak. kenal juga. Langsung Boleh langsung. Kamera zoom in. Saya panggilnya apa? Mantap. Indah. Oh, Indah namanya guys. Oke. Langsung aja ya. Indah apa Jadi namanya hukum guys? saat ini Indah menetapkan Gunawan. bahwa usia minimum sah untuk menikah kan adalah 19 tahun untuk laki-laki dan Ya, perempuan ya. benar. Namun hakim dapat memberikan dispensasi secara sah untuk mengizinkan pernikahan individu di bawah usia 19 tahun asalkan mereka mendapatkan persetujuan dari orang tua kan. Nah, sayangnya hal itu menjadi celah hukum yang sering dieksploitasi menyebabkan kurangnya perlindungan untuk anak. Misalnya keluarga yang menghadapi kesulitan keuangan memutuskan untuk menikahkan anak mereka pada usia dini agar meringankan biaya hidup keluarga. Itu data dari Jurnal Perempuan 2021. Ada pula kasus lain di mana disalahgunakan, anak guys, ya. perempuan hamil akibat pemerkosaan, alih-alih memastikan pelaku pemerkosaan dituntut sesuai hukum, beberapa orang tua malah memilih untuk menikahkan korban dengan pelaku dalam upaya untuk menutupi dosa atau aibnya. Dengan data ini saya harap Damai, Anda guys, ya. Damai dan terus semua orang di sini dinikahin, guys. dapat mengakui kasus-kasus ini sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang sangat-sangat keji dan harus dikecam secara hukum dan sosial seberat-beratnya. Selain itu kebanyakan kasus pernikahan Ya, gimana anak itu? mereka kan dinikahkan biasanya dengan orang yang lebih tua ya. Yang jelas-jelas itu melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap hubungan seksual dengan anak adalah tindakan yang melanggar hukum. Nah, pemerintah Indonesia telah menetapkan target untuk mengurangi Ya, benar, guys, melanggar prevalensi hukum itu, guys. pernikahan anak dari 11,2% pada Enak, ya, tahun guys. 2018 menjadi 8,74% pada tahun 2024.
dan lebih lanjut. Mereka bilang menjadi 6,94% pada tahun 2030. Pertanyaannya adalah, apa legislasi dan tindakan hukum spesifik yang Pak Anies rencanakan untuk mewujudkan tujuan tersebut? Dan apakah Pak Anies memiliki pertimbangan untuk merevisi celah hukum tersebut? Mengingat ada partai yang kemarin yang mendukung Pak Anies yang menolak UU TPKS juga, Pak. Iya. Jadi ini dua pertanyaannya. Iya. Apa saja jadi bingung baca dia. jadi ngikutinnya agak sorry. kecepatan otaknya kalah nih gitu. Legislasi dan tindakan hukum dia kan cewek enak tinggal baca teks. Mencapai target untuk mengurangi prevalensi pernikahan anak dari 11,2% itu yang tahun 2018 ini tentang pernikahan menjadi dini, guys. 8,74% pada tahun 2024. Itu targetnya yang dikatakan pemerintah Indonesia. Jadi begini, saya termasuk yang berpandangan bahwa batas itu jangan dilanggar. Ya. Bahwa ketika usia minimum itu sudah ditetapkan, maka itu perlu dilaksanakan. Berarti 19 tahun, guys. Dan negara yang di bawah itu nggak boleh, guys. secara masif. Kenapa? Karena kita ingin melindungi pada anak-anak kita juga. Karena mereka dianggap di bawah umur. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya pada kehidupan mereka juga nantinya. Iya benar ya. Lalu apa akar masalahnya? Yang tadi Anda sebutkan juga. Akar masalahnya adalah poverty. Salah satu sebabnya. Dan poverty ini harus dibereskan. Ketika Masalahnya kita itu, yes, menemukan kasus seperti ini, hampir selalu keluarga yang prasejahtera. Hampir selalu, tidak semua. Tapi large portion prasejahtera. Karena itu peningkatan kesejahteraan menjadi penting sekali. Ya. Sehingga anak tidak dipandang sebagai salah satu alat komoditas ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Ya, dengan mereka dikawinkan di usia pranikah lah, usia pranikah. Jadi saya melihat itu. Satu adalah kampanye serius, yang kedua adalah poverty ini harus dibereskan. Karena masif ini peristiwa-peristiwa seperti ini. Kemudian karena tujuan kita menurunkan persentasenya. Lalu yang kedua yang terkait dengan kejadian korban perkosaan misalnya. Merevisi celah hukum yang saya sebut tadi. Jadi begini, terkait dengan ini, satu, bagi pelakunya harus ada hukuman yang tegas. Negara tidak boleh membiarkan pemerkosa melenggang tanpa dihukum. Titik. Benar. Itu tidak boleh. Benar. Oke? Itu benar guys, cuma kan keluarga ini Dan kemudian damai guys ya. Kita Kebanyakan ketika damai. sampai kepada korban, maka kita berikan rujukan kepada siapa? Ahli kesehatan, ahli psikologi, ahli hukum untuk mendampingi si korban. Karena ini adalah korban perkosaan. Dan mereka lah kemudian yang menjadi rujukan bagi tindakan berikutnya dari aspek kesehatan. Seharusnya guys hukumannya itu berat guys ya. Hukum. Jadi negara tidak para semena-mena pemerkosa itu guys. mengambil keputusan soal itu, tapi merujuk kepada tiga itu. Gitu. Oke Mbak Indah, waktunya sudah habis. Terima kasih Mbak Indah. Thank you. Mas Anies, terima pertanyaan kasih. seluas itu guys Ya. harus dijawab dengan Tadi waktu sudah yang masuk singkat. sesi baca berita kita ya Pak tadi ya. Gila guys, tapi ceweknya cantik guys. Selanjutnya akan ada sesi pertanyaan. Terkarut. Tadi Iya, mengulas saya berita Pak. dengerinnya juga pertanyaannya bagus, cuman cepet banget gitu. Benar, iya. Speed Satu kita- lagi Mas, tadi Iya. pertanyaannya Mbak Indah perlu Jenius banget guys ya. Partai Cantik, pendukung jenius. Anda yang menolak UU Siapa namanya guys? Indah apa tadi? Ya, kita bahas Indah habis Gunawan 24. ya guys ya. Ya, ini jawaban aman lah ya. Iya. Semina Slim Boy. Oke ya, satu lagi Sami namanya guys. Nih galak Sami di Nota Twitter nih Slim Mas. Boy, guys. Sama pendukung yang lain, sama Iya. pendukung. Sama Mas Anies mah enggak dia. Iya, galak Pak. Jangan Gua nggak usah duduk ya. Iya. terserah. Jadi Kesulitan anatomi. Kesulitan. Nobody cares to lele kan. Oke, siap. Iya guys. Lanjut. Selamat Dia siang Mas kesulitan Anies. anatomi Selamat guys. siang, Mas. Mas Anies, saya mewakili, ini jangan dihitung dulu ya. Saya mewakili komika, Oh, praktisi IT juga. praktisi IT komika Dan deh yang paling guys. utama saya ini kafir ya. Oh, non muslim guys ya. Dan itu kan yang coba ditarik ya Mas Belum Anies ya. apa-apa udah politik identitas. Saya nggak ngomong loh. Ya. Sebenarnya identitas nggak apa-apa, hanya jangan dipolitisasi. Nah, barusan dipolitisasi. Enggak, tapi ini menunjukkan ada ya di grassroots seperti itu. Saya ingin tahu di sini yang datang yang Kristen tepuk tangan dong. Mana suaranya? Weh. Nggak Ya rame Kristen guys. tuh sedikit tapi arogan ya. Jadi
Kalau sedikit saya tapi arogan sebenarnya gitu. ada ketakutan residu dari 2017. Ada ketakutan itu. Ya, Saya kebanyakan sendiri Roma guys ya, memutus- dengan saya ini 2017. memilih pragmatis. Untuk 2024 saya akan memilih pragmatis. Kenapa saya memilih nomor 1? Saya sudah memutuskan akan memilih Anda. Ya. Oh, kalau ini dia emang Pragmatis saja, pendukung masa Anies gua guys. aktivis 98 milih Prabowo nggak mungkin. Ya. Masa milih Ganjar, masa PDI lagi 10 tahun gitu kan ya. Walaupun baju gua merah gitu. Jadi itu, tetapi dari orang pemilih pragmatis ini, jadi itu yang bisa. Berarti dia dibilang hari pemilih tadi, pragmatis ya, namanya, guys. Orang tua, Dilema deh, guys, ya. golongan tua di gereja saya nanya, kenapa lu pilih Anies? Dia kan intoleran dan sebagainya. Jadi cap itu masih ada. Cap itu masih ada, Cap jangan itu masih menutup ada. mata. Jadi pendekatannya seperti apa? Karena contoh, Mas Anies izinkan Christmas Carol di Jakarta, thank you. Juga meresmikan beberapa gereja, salah satunya gereja saya bukan HKBP ya, saya GBKP. Ya. Karo is not Batak ya, itu camkan ya. Jadi kalau masih ingat ya, ataukah itu cuma seremoni, harusnya ingat ada gereja di Tanjung Priok yang Anda resmikan. Ya di Semper, itu golongan saya ya. Jadi itu marga-marga Ginting, Sembiring dan sebagainya. Bukan Dia membuktikan guys kinerja Nah, Anies waktu tapi sebenarnya di akar Jakarta dulu masalahnya guys. kan ada di SKB 2 Menteri. SKB 2 Menteri. SKB 2 Menteri ini menyebabkan harus ada konflik horizontal antar pemeluk agama. Yang SKB 2 oleh Menteri. pemerintah Jokowi yang katanya toleran ini pun gak berani dibatalkan. Itu faktanya. Berani gak Mas Anies batalkan itu? Silakan. Gila guys pertanyaan. Ini SKB 2 Menteri ini kan banyak Mas Emi, guys. terima kasih sudah mengambil keputusan untuk mendukung walaupun dengan metode eliminasi. Betul. Nah, iya kan, betul kan? Iya, pragmatis Loh, lah. memang betul. Kita juga kalau ujian ABCD begitu kan, Iya. ini bukan berarti ini, gitu kan? Ya, iya kan. Terpaksa guys ya, diakuin sama Anies Dan dia itu pemilih adalah terpaksa. rational decision. Menurut saya rational. yang kita harus hormati adalah proses rasionalnya itu. Inilah yang disebut Apapun rasional, alasannya. dibilang Yang kedua terkait dengan Anies guys. itu pengalaman kami di Jakarta nih, Mas Emi. Ketika kita membereskan persoalan-persoalan IMB gereja dan masjid yang di situ dianggap bermasalah sampai puluhan tahun, kami tidak mengubah SKB 2 Menteri. Oke? Kami membereskan di lapangan. Kami menemukan di Indonesia ini seringkali ketika ada masalah diganti undang-undangnya. Ketika ada masalah diganti PP-nya. Padahal seringkali problemnya gitu, adalah guys. pada level eksekusi. Ketika pada level eksekusi, Yang salah itu level pemerintah eksekusinya guys, daerah bukan undang-undangnya. menseriusi, menavigasi apa yang sesungguhnya terjadi, bicara dengan semua pihak, terbuka apa adanya. Apa yang terjadi di Jakarta? Undang-undang dibalik-balik guys, itu yang Jadi bikin kami rumit. melihat selama ini kita banyak yang tidak mau mengerjakan, lalu tutup mata. Bukan kami ya, itu bupati, wali kota, gubernur, bukan kami ya, ini SKB-nya nih. Ini SK-nya yang harus diberesin. Tapi pengalaman kami di Jakarta, SKB-nya nggak kami ubah-ubah. Kami nggak minta itu diubah. Tapi kami bekerja di lapangan dan apa yang terjadi? Hampir 40 tahun lebih itu Duri Kepah. Kemudian 30 tahun lebih di Priuk. bukan di Priuk juga, tapi di Lubang Buaya. Itu beres itu. Dan kita berkomunikasi. Jadi saya melihat solusinya itu bereskan di level lapangan. Nah, Ya, ini benar, ya. saya kembali to the point aja karena disuruh sama panitia juga to the point. Berarti nggak berani ya untuk Nggak berani ya. Bukan. membatalkan SKB itu ya. Pertanyaannya salah. Waduh. Bukan berani atau tidak. Ya, Betul. benar. Saya masih bisa ganti ke 02 loh kalau disalah-salahin. Pertanyaannya salah. Iya. Pertanyaannya salah. Pertanyaan Kenapa? salah itu guys. Karena kita kan membatalkan kalau itu bermasalah. Nah, saya membuktikan itu tidak bermasalah. Jadi menurut Bapak nggak bermasalah. Tapi itu Tadi kan jadi, kita berhasil menyelesaikan Betul. tanpa mengubah. Berarti bisa dong pakai itu. tapi itu akan sangat tergantung kepala daerahnya. Tentu, karena itu bukan hanya tergantung, kepala daerah itu harus mengerjakan, harus ada komitmen. Dan ketika kepala daerah komunikasi didengar semua warga. Tapi kalau kepala daerah tidak komunikasi, tidak membicarakan, saya itu seringkali harus turun langsung. Dan apa yang terjadi beres. Ya itulah, saya disumpah untuk menyelesaikan masalah. Gak bisa saya bilang ke orang lain yang kerjakan. Jadi Ya, tapi kan kalau di level presiden punya kuasa yang lebih tinggi tentunya. Ya, benar. Punya regulasi yang lebih tinggi yang bisa diatur ya. Artinya kalau semua masalah nanti harus presidennya yang turun tangan ya. Bukan, justru kepala daerahnya. Kenapa? Sekarang saya tanya, ada tidak, ini sederhana sekali, petunjuk dari pemerintah pusat bagaimana mitigasinya?
guideline itu nggak ada, Mas. Jadi ketika saya mengerjakan bukan karena petunjuk dari pusat nggak ada guideline. Harusnya ini ada. Kami dalam urusan lingkungan ini yang kami akan buat. Guideline urusan lingkungan hidup, guideline urusan transportasi, guideline urusan kehidupan beragama. Sehingga yang di lapangan itu tahu persis. Kami sebagai wali kota kalau ditanya lingkungan hidup apa yang dikerjakan, nggak tahu Pak. Tanya, nggak ada guideline itu. Itu yang kami ingin buat. Termasuk ketika bagaimana mitigasi urusan IMB yang macet. Dari pengalaman kami, sehingga kepala daerah itu tahu apa yang harus dikerjakan. Lalu kepala daerah tahu apa do-nya, apa don'ts-nya. Tapi dia masih senyum juga guys. Memang karakter wajah dia tuh senyum. Padahal dia lagi marah nih guys, Anies. Jalankan dengan SKB itu. Kalau ternyata di Jakarta saja pengalaman kami itu mandek karena itu, berarti dihapuskan. Betul gak? Dikoreksi. Fair kan? Fair. Oke. Kalah deh gitu. Masih punya kok. Udah. Coba debatin Pak Anies. Oke, thank you Bang Semi, not so slim boy. Berarti nextnya gue undang ke podcast gue aja ya. Boleh. Kalah kan lo? Salam dulu dong. Lo nggak mau? Iya. Beda sikap. Tapi lu kalau makin lama lagi bahas kasus ini nanti orang-orang berpikir kayaknya Mas Anies cocok juga jadi Menteri Agama. Jangan sampai gitu, makanya kita akhiri. Mantap guys, canda ya. Oke, yang berikutnya. Kita panggilkan. Nah gimana buat kamu guys, jawaban-jawaban Anies dan pertanyaan-pertanyaan guys. Menarik banget kan guys. Tanyaan dari dua cewek itu guys emang ngeri guys ya. Tajam, pedas, panjang lagi guys ya. Tapi harus dijawab dengan waktu yang singkat. Saya rasa itu guys masih nggak begitu jelas guys jawabannya ya. Masih ngambang guys ya. Karena dia waktunya singkat, itu kan seharusnya dipaparkan dalam waktu 2 jam gitu guys ya. Untuk satu pertanyaan tadi guys ya. Tapi nggak apa guys, bakal kita saksikan di debat selanjutnya guys ya. Yang menariknya lagi guys, ini adalah orang-orang yang nggak dukung Anies guys. Di sini guys rata-rata itu bukan pendukung Anies, tapi pendukung Prabowo dan pendukung Ganjar guys. Mereka juga nggak ketinggalan untuk mendesak Anies guys, mencecar berbagai pertanyaan yang sulit dijawab Anies guys. Gila bener guys. Oke guys, saya cukupkan dulu videonya sampai di sini guys ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.